dengar dengan baik. Baik, saya sampaikan selamat sore. Semuanya salam sejahtera untuk kita semua. Minggu kita pun kita biasanya mulai kuliah jam 2:30. Hari ini kita mulai kuliah jam 4 sore. Ya, tugas yang disampaikan oleh peserta kuliah ya untuk kuliah hari ini. Kemarin tugasnya adalah saya minta teman-teman untuk melakukan pertama membuat akun di Mendeley, setelah itu mendownload Mendeley. Ya. Nah, mudah-mudahan kali ini kalian membawa peserta kuliah itu membawa laptop sehingga nanti saya bisa sekaligus pada pertemuan kali ini memberikan beberapa bimbingan singkat terkait dengan bagaimana cara mengoperasikan software itu. Baik, yang pertama saya akan mencoba mengecek satu persatu ya. Ini dari sekian banyak tadi saya sudah sebagian saya cek itu ada yang belum menampilkan screenshot untuk Mendeley, namun baru Mendeley desktop, namun masih screenshot di dalam Mendeley yang masih dalam Mendeley ini di website ya. Ada Adistia di sini? Adistia Alfiani, iya. Sudah di-download Mendeley-nya atau ini? Sudah. Ya. Ini kan masih dalam versi versi saya share screen ya. Yang saudara sampaikan ini dia masih dalam versi versi website. Ini ya. Ini bukan versi desktop ya. Yang perlu di-download adalah kita melakukan mengunduh yang versi desktop. Bisa tahu ya, yang versi desktop ya? Iya, Pak. Oke, jadi tolong nanti dilengkapi tugasnya ini karena ini belum lengkap, harusnya ada versi desktop. Itu ya, yang pertama itu. Jadi tolong yang lain yang belum menyampaikan ini tolong nanti segera disampaikan agar tidak ada kekurangan di dalam pengumpulan tugas. Baik, saudara-saudara sekalian, lalu kita barangkali di antara saudara-saudara bertanya, ini untuk apa ini software kayak gini ya? Software ini adalah satu alat yang sangat membantu di dalam rangka kita melakukan penulisan karya ilmiah. Jadi mengapa karya ilmiah itu menjadi perlu ditata begitu rupa? Karena di dalam karya ilmiah itu selalu ada karya ilmiah lain yang kita jadikan sebagai referensi. Itu ya, jadi salah satu karakter yang membedakan antara tulisan ilmiah dengan tulisan yang non ilmiah adalah bahwa dia memiliki referensi biasanya. Saya coba lihat. Mungkin saya akan share sebagian dari ini. Oke. Baik, ternyata tidak ada ternyata. Baik, tapi begini, secara garis besar saya ingin sampaikan bahwa software Mendeley Desktop ini sangat dibutuhkan dalam kaitan dengan penulisan karya ilmiah. Jadi kemarin kita ingat di dalam kuliah sebelumnya saya sampaikan ada beberapa karya ilmiah. Yang pertama adalah ada skripsi, ada tesis dan disertasi. Ketiganya itu berada dalam satu kelompok besar ya. Kelompok besar karya ilmiah yang ditulis dalam rangka untuk memperoleh gelar akademik. Jadi kalau orang menulis skripsi itu di dalam rangka untuk meraih gelar sarjana. Orang membuat tesis dalam rangka untuk meraih gelar magister atau master di sebagian negara untuk disertasi itu dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan
studi atau mendapatkan gelar di dalam bidang pada jenjang S3 doktoral. Nah, dari situ saudara sekalian, yang kedua yaitu kategori pertama, yang kedua adalah ada kategori karya ilmiah yang tidak ditujukan untuk keperluan meraih gelar, namun dia karya ilmiah yang memang ditujukan murni sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian terbaru atau mengkomunikasikan ide-ide terbaru yang segar, dan itu kemudian kita sebut sebagai paper atau artikel. Ya, itu dua secara umum garis besarnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada buku. Ya, buku itu ada buku yang sifatnya itu ilmiah dan yang kedua tidak ilmiah. Salah satu ciri dari buku ilmiah itu dia memiliki referensi. Ya, buku itu pun juga ada dua macam kan. Ada buku yang memang ditulis hanya oleh satu orang, kita sebut sebagai buku. Lalu ada buku yang di dalamnya itu berisi kumpulan tulisan orang. Kita menyebutnya dengan istilah bunga rampai. Atau sebagian di masa lalu orang menyebutnya sebagai Capita Selecta. Ya. Jadi itu Capita Selecta tapi ini bukan Selecta Malang loh ya, tapi Capita Selecta. Capita Selecta atau yang satu lagi namanya bunga rampai. Itu sama aja kedua-duanya. Cuma kadang-kadang orang kalau bicara bunga rampai itu kadang-kadang diidentikan dengan karya-karya fiksi. Misalnya bunga rampai puisi siapa? Hairil Anwar ya. Itu kita ada satu kumpulan puisi yang ditulis Hairil Anwar lalu disusun dalam satu bunga rampai namanya. Itu judulnya Kerikil Tajam yang Terampas dan Terputus. Itu judul bunga rampainya. Nah, namun sebenarnya bunga rampai ini istilahnya merujuk kepada secara umum ya, merujuk kepada konsep secara umum yang di dalamnya berisi kumpulan tulisan yang dijadikan sebagai satu buku. Itu yang perlu yang ingin saya sampaikan. Baik, saudara sekalian. Nah, lalu kita coba lihat ya, ada satu tulisan seperti ini. Tulisan literatur ya, saya cari literatur aja, asal literatur. Nah, ya. Saya sedang mencari artikel yang kira-kira bisa kita baca bareng-bareng. Oke, kita lihat lagi. Nah, kalau mana dia? Saya ingin share screen satu. Ada kita lihat bareng-bareng ya. Baik, mari kita ingat ya, struktur artikel itu isinya ini. Yang pertama adalah ada nama artikelnya, International Journal of Educational Development. Ini nama jurnalnya. Lalu ada judul artikel, Madrasah Vogel of School Type Choice in Rural and Urban Indonesia. Ini judulnya. Lalu ada pengarangnya di sini ya. Yang ketiga adalah ada namanya kita sebut sebagai tahun terbit, 2000 itu tahun terbit, 62 itu adalah nomornya. Nah, sebagian artikel itu ada volume dan nomor. Tapi sebagian hanya berisi nomor, juga ada yang seperti itu. Tapi harus ada salah satu. Tapi biasanya minimal ada volume. Kalau nomor kadang-kadang tidak ada. Nah, setelah itu ada nomor halaman. Jadi ini menunjukkan artikel ini dimuat pada halaman berapa di dalam jurnal, dalam International Journal of. Oke, kita lihat. Lalu apa yang kita baca di situ?
kalau kita membaca artikel itu seringkali di dalam tulisan tiba-tiba ada tanda kurung yang di situ ada isi 2003, nama tahun ya, nama tahun begitu seperti ini. Ini contoh apa namanya? Apa namanya kutipan yang bersifat tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu nanti saya akan beritahu itu dicirikan oleh apa namanya tanda petik yang mengawalinya. Jadi kalau kita lihat ada di dalam satu tulisan itu di tengah-tengah ada tanda petik dan itu adalah kutipan langsung yang berasal dari tulisan orang lain. Nah, tapi ada kutipan yang sifatnya tidak langsung. Itu namanya menyitir namanya. To cite, maaf. Kemudian orang menyebutnya menyitir atau yaitu kutipan tidak langsung. Nah, tulisan sepanjang ini ya apa namanya ini Indonesia belongs to a regional belt stretching from northern West Africa to south and southeast Asia, including countries of like Egypt, Nigeria, Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh, where the madrasah system of education is thriving. Ini adalah kutipan tidak langsung. Jadi kalau saudara membaca apa namanya tulisan dengan nada seperti ini atau dengan apa namanya atau apa dibilang ya apa namanya tulisan yang menyebutkan tema ini itu ada di dalam sekian banyak apa maaf ada di sekian banyak apa kutipan ini ya paham ya jadi orang yang menyebut tentang madrasah itu ternyata ada banyak ternyata kalau kita baca artikel nanti akan menemukan ya apa namanya tulisan seperti ini nanti biasanya tema tentang madrasah itu telah dibaca dikerjakan oleh banyak orang ada Anzar ada Coulson ada Hefner ada Atran, ada Van Broenissen, ada Isama, Asadullah, dan Chaudhuri. Itu banyak sekali. Nah, jadi kelihatan bahwa di situ ini adalah tulisan yang apa namanya ide yang diambil dari tulisan orang sebanyak ini yang diambil. Nah, lalu kalau kita lihat bagaimana cara orang menulis seperti ini. Nah, pada kawan ini bagaimana cara orang menulisnya? Orang bisa menulis secara manual. Ditulis saja langsung Anzar apa namanya 2003 dan seterusnya. Namun kalau itu dilakukan, maka ada kemungkinan kita akan apa memasuk apa gini akan salah di dalam memasukkan. Salah itu kemungkinan karena kita tidak cukup ingat dengan baik apa yang telah kita baca atau kita membacanya telah beberapa hari yang lalu sehingga kemudian kita harus sibuk mencari lagi apa namanya apa artikel atau buku yang kita baca itu. Nah, lalu itu ada di sini. Apa yang menarik dari daftar pustaka ini? Pertama adalah dia adalah urut abjad. Jadi daftar pustaka itu harus urut abjad. Ya, itu mulai dari A yang paling belakang itu mendekati Z ya paling belakang. Mungkin dia di bawah itu Z dari Zimmerman ya. Ini coba lalu kita bertanya bagaimana caranya kita bisa menyusun daftar pustaka yang begitu banyak seperti ini. Ya, itu orang bertanya, kok bisa itu? Nah, Mendeley lah jawabannya. Ya, gitu. Saya ingin sampaikan gitu ya. Ini ada yang 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 sambil buka HP, yang sambil buka laptop ini ada atau enggak? Tidak ada yang buka atau ada yang buka laptop. Saya harapkan minggu depan, kalau hari ini belum bisa, minggu depan teman-teman apa namanya ininya login apa namanya online-nya pakai laptop ya. Tujuannya adalah agar kemudian nanti bisa sekaligus teman-teman melakukan apa namanya apa meniru ya apa yang ada di sini sehingga tinggal dikerjakan saja gitu ya. Baik, teman-teman sekalian coba saya lihat ya. Itu tadi sudah lalu saya ingin kasih lihat ada satu hmm, hmm,
hilang, saya mencari filenya hilang ternyata. Oke, sebentar. Oke, baik. Kalau ini saya rasa lebih baik kita hilang ini. Sebentar. Kok hilang ya? Oke. Ya, saya akan share screen aja biar nanti gampang ketemu sekarang sudah. Baik, teman-teman sekalian, saya lanjutkan lagi. Ini adalah bagian yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, pada peserta kuliah pada siang hari ini. Jadi kita sudah sampai ke sini ya, sudah sampai ke sini. Oke, ini sudah dilakukan, teman-teman sudah mendownload ya, lalu sudah yang kemarin ini setelah kita download ya, itu kemudian kita akan mendapat setelah di-download nanti kemudian kita akan memasukkan satu persatu referensi ke dalam software Mendeley ini, ke dalam aplikasi Mendeley ini. Nah, kita ingat kemarin ya yang saya sampaikan itu ada beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah yang saya sebut atau kita menyebutnya sebagai kumpulan tulisan atau sebagai kapita selecta atau sebagai bunga rampai ya, yang lalu ada buku ditulis satu orang, lalu ada artikel ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan setelah kita mendownload Mendeley? Jadi tayangan Mendeley itu nanti kira-kira kayak gini nanti tayangannya ya. Sama itu tayangannya seperti ini. Lalu kita perlu melakukan ya. Ini ada yang sekarang membuka laptop? Saya, Pak. Ya, oke, sudah buka Mendeley ya, dibuka ya Mendeley itu, diklik Mendeley-nya sudah, oke, sip. Nah, setelah kita menemukan ini, lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan menambahkan. Yang pertama adalah menambahkan, atau saya kasih ini aja kali saya kasih ini aja ya, biar gampang. Mana tadi ya? Sebentar. Oke, baik. Kita mulai gini aja. Saya mulai dari sini saja, biar tidak susah. Nah, nanti langkah selanjutnya adalah teman-teman silahkan melakukan install MS Word plugin. Jadi klik tools di situ ya. Lalu install MS Word plugin. Ada yang sambil melakukan ini? Ya. Oke. Gampang gitu ya, gampang. Ya. Sudah ada yang mencoba? Kalau boleh ditunjukkan, nanti kemudian akan saya beritahu di mana kalau ada kekeliruan misalnya saya bisa memberitahu pada saudara ya.
Atau ini dulu saya install dulu ya. Oke, saya tunjukkan dulu. Oke, sekarang kita lihat bareng-bareng tampilan Mendeley Desktop seperti ini. Oke, setelah kita masuk ke sini, lalu kita klik Tools, teman-teman ya. Ini siapa? Ada berapa orang yang tidak bawa laptop hari ini atau tidak sedang pakai laptop? Banyak enggak? Kalau enggak banyak, mudah-mudahan sih nanti bisa tanya lebih lanjut ke temannya kalau enggak paham. Tapi saya akan mengajarkan pada saudara langkah demi langkah tentang bagaimana cara kita memasukkan literatur. Yang pertama adalah kita membuka ini dulu ya. Lalu kita klik tools di sini, teman-teman sekalian ya. Udah. Lalu setelah kita klik tools, kita klik install MS Word plugin. Klik sini. Ya, klik. Oke, nanti akan keluar tayangan seperti ini. Plugin install. Kita klik OK. Oke, sudah? Sudah ada yang melakukan ini atau sudah, Pak? Sudah, oke bagus. Sudah, Kalau sudah kita klik di situ, oke. Ada yang belum? Ada yang belum jelas? Yang tadi itu? Apakah jelas semua? Karena nanti ini materi ujiannya ini nanti. Kalau ini nggak bisa nanti saudara tidak bisa lulus nanti ujiannya ya. Baik. Lalu setelah itu sudah ya tadi diklik tadi apa ini coba saya uninstall lagi. Install dulu, saya ulangi lagi. Kita klik tools, lalu kita klik install MS Word plugin. Kita klik install, oke? Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, lalu kita buka MS Word ya begini ya. Saya stop share dulu, saya buka MS Word. Oke, setelah kita buka MS Word nanti ya. Ini tayangan MS Word-nya kayak gini. Mungkin beda versi tapi secara umum sama MS Word-nya. Ini sudah saya ganti dalam bahasa Inggris sehingga teman-teman bisa buka. Biasanya Jerman MS Word saya. Jadi tapi oke, setelah itu ya klik references. Kalau sudah terinstall akan keluar logo seperti ini. Insert citation ini akan keluar nanti. Kalau belum keluar berarti tadi belum terinstall berarti tadi. Sudah keluar belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, bagus. Sip, abang tadi. Clear. Udah ya. Baik. Lalu setelah itu kita memilih nanti. Ini kan style ya, ada menu style lalu ada banyak pilihan di sini. Ya. Ini ada American Political Science Association, ada American Psychological Association 6th edition. Nah, kita menggunakan yang American Psychological Association 6th edition ya, yang ini yang kita pakai ya. Ada yang pilihannya tidak lengkap di situ? Yang belum nemu siapa? Ada yang belum nemu? Jadi tadi ya setelah kita klik references lalu ada gambar Mendeley kayak gini, lalu kita lihat style di sebelah kanan style akan keluar ini ya. Tapi yang tadi masih nyala ya, ininya Mendeley-nya ya. Nanti biasanya kalau di sini belum keluar. Mohon maaf, Pak. Ya, Tadi kalau Psychological Association 7 edition, Pak. Ya, 7. Kan malah terbaru. Enggak apa-apa kalau itu, enggak apa-apa. Oh ya, terima kasih, Pak. Karena ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Kalau yang 7 malah lebih bagus biasanya.
karena yang baru, yang lama enggak mau itu ya. Dulu kita coba kita abaikan dulu referensi. Kemarin sudah download ya artikel ya kemarin ya. Sudah, Pak. Oke, mari kita lihat bareng-bareng ya caranya ya. Satu artikel ya, itu nanti akan saya tutup dulu sini. Nanti kemudian saya akan kasih lihat bagaimana cara kita masukkan artikel. Oke. JSP atau gini. Oke, kalau sudah ketemu nanti kita tinggal mencoba mendownload satu gitu misalnya. Apa namanya? Oke, saya akan download satu ya. Satu artikel saya simpan di desktop aja. Oke. Ya, mari kita lihat bareng-bareng teman-teman sekalian apa namanya Mendeley kita. Kita tengok sekarang. Nah, saya akan share screen lagi. Mendeley. Ada dua cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu, kalau sekiranya kita ingin menulis banyak ya, artinya banyak judul itu, saya sarankan kita membuat folder. Jadi kita file ya, lalu add folder di sini. Ya, klik add folder. Kita buat saja folder misalnya apa namanya, folder di sini mana tadi? Oh, bukan, salah, maaf. Oh, maaf. Di sini tempatnya ya. Kita masuk, kita letakkan tanda panah kita ke bagian sini apa namanya audio document juga apa atau di my library juga enggak apa-apa ya. Lalu kita klik new, saya terlalu cepat. Ini kita sorot ke sini ke my library, lalu kita klik kanan ya. Kita buat new folder di sini. Oke? Nah, create new folder, kita buat apa namanya, mana tadi? Kita buat aja gini. Mana tadi? Enggak mau. Oh. Oke, ya kita buat. Ini belum ada namanya, lalu kita buat nama. Misalnya kuliah atau academic writing kayak gitu ya. Oke. Lalu kita klik, dia akan keluar. Oke. Anda keluar kayak gini nanti. Academic writing. Ya. Nah, oke, judulnya sudah benar. Ya, kita cek. The Religious Diversity Space Formation Based Private Schools Affiliation in Malang City. Sudah benar ya. Kadang-kadang
Kalau dia belum benar, kita ubah kayak gini ya. Misalnya salah, ya udah kita klik saja yang bagian kanan ini, yang di bawah journal articles itu, lalu kita kemudian kita ganti saja sesuai dengan judul yang ada di situ. Nah, yang kedua adalah author, itu pengarangnya, penulisnya. Kita lihat di sini ya, ada Ibnu Mujib. Oh, ternyata salah dia. Ada education, sociology, program studi. Kita hapus saja yang ini ya. Sehingga nanti akan tinggal ada, kita tulis nama kedua dulu, lalu koma, setelah itu nama pertama. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan nama jurnalnya. Ini ada nama Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis. Kita tulis Jurnal Sosiologi Pendidikan, nah gitu, keluar ya. Pendidikan Humanis. Nah, tahunnya berapa? Kita lihat, cek lagi, 2021. Volume berapa? 6, betul. Nomornya 1, betul. Isu itu nomor ya. Isu itu nomor. Pages-nya, halamannya berapa? Kita cek, ini halaman 6578. Benar nggak ini? Kita lihat di sini. 65, betul ya? Ini nomornya ya. Halamannya ini ya, halamannya ya. Lalu sampai dengan berapa? Kita lihat, benar nggak itu? 78. 78, betul ya. Berarti sudah betul dia halamannya. Kita klik details are correct. Maka kalau kita klik tanda silang pada artikel ini, dia sudah akan tercatat di dalam sistem Mendeley. Itu kalau dia berupa artikel. Kadang-kadang kita menemukan buku ya. Jadi buku itu saya sarankan saudara, atau apa ya baiknya ya, saya foto aja mungkin ya bukunya ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat, kalau buku kemarin saya kasih lihat ada bukunya. Ya, baik. Kalau kita melihat buku, saudara sekalian, saya sarankan saudara melihat pada halaman kedua dari buku itu. Saya akan foto aja biar saudara bisa tahu nanti mana itu. Oke, saya coba kasih ke sini. Tunggu sebentar. Ya agak lama dia karena foto, makanya agak lama. Oke. Kita coba masukkan. Ada yang memiliki kendala? Ada? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang dipunya saya itu abstraknya itu udah ditulis itu, Pak. Apakah harus dihapus? Nggak usah kalau itu. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Yang penting adalah karena nanti yang tampil di dalam tulisan itu nanti adalah hanya judul, pengarang, lalu nama artikel, lalu ada tahun, volume, dan nomor halaman. Sudah.
Yang abstrak nanti tidak akan keluar pada saat kita memasukkannya di dalam apa namanya tulisan. Baik, mari kita sama-sama lihat ya. Saya stop dulu ya. Saya memperlihatkan atau bisa enggak ya? Dua screen ya? Enggak bisa. Satu ini adalah kencana. Ya, jadi ini boleh tahun 2005 atau 2009 karena dia memang cetak beberapa kali dia. Ini cetakan terbaru 2009. Saudara boleh masukkan 2005 atau 2009. Tidak apa-apa. Tapi ya karena biasanya kalau hanya cetak ulang dia tidak ada perubahan isi sehingga pakai yang lama pun enggak masalah. Baik, itu ya. Nah, dari sana kemudian kita akan mencoba memasukkan ya, satu buku ini ke dalam Mendeley. Saya akan stop share, lalu saya akan coba masukkan, saya ajak teman-teman masukkan di folder yang tadi ya, kita klik add, karena dia bukan file, maka kita harus memasukkan secara manual. Kita klik, mana tadi? Sudah kelihatan ya? Tayang saya aja. Gimana? Ada pertanyaan untuk ini? Dapatkah? Ini Pak, paham ya? Paham, Pak. Oke, sip. Kalau paham sekarang kita akan main-main di dunia apa namanya MS Word lagi. Jadi gini, jangan kita tutup, tapi kita pindah ke MS Word. Ya, saya akan stop dulu, share screen, lalu kita pindah ke Word. Baik, teman-teman sekalian, tadi kan kalau kita ingat di dalam tulisan itu ada kutipan ya. Ya, anggaplah kita nulis begini ya, lalu kita masukkan kutipan. Oh, tulisan kita itu diambil dari yang kita tulis. Oke. Ya, ini masukkan sini. Kita klik OK. Titik. Tadi
setelah kita lihat ada di dalam artikel itu kan ada kutipan, ada daftar pustaka ya di bagian bawah. Kita klik saja di daftar pustaka. Misalnya ya, lalu kita ingin meletakkan daftar pustaka di sini. Tulisan sebelumnya. Itu gambaran utama, gambaran apa namanya, gambaran sederhana tentang bagaimana cara kita memasukkan rujukan berupa artikel dan berupa buku. Nah, minggu depan saya akan mengajarkan pada saudara, ini kenapa ya, apa Zoom saya ya, apa namanya, minggu depan saya akan memasukkan, akan mengajarkan pada saudara tentang bagaimana memasukkan apa namanya, rujukan referensi yang berupa kumpulan tulisan, ya. Nah, sebelum itu saya silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan pada saya. Silakan teman-teman. Mohon maaf, Pak. Tadi yang penulisan daftar pustaka bisa diulangi lagi. Oke, saya ulangi ya. Ya, yang terakhir ini ya. Oke, bibliografi. Jangan keluar ya di situ, otomatis. baik Pak. Terima kasih. Itu ya. Baik, itu saya rasa. Yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, silahkan Alisa. Ini file saya tulisannya bukan tulisan Indonesia, tapi padahal isinya tuh Indonesia, Pak. Coba bisa dikasih lihat ke saya lihatkan dulu. Bentar ya, mungkin kenapa ya recording bisa bagi masyarakat. Sudah? Oke. Ya, Lalu sudah, Pak. kita PP-nya 4348. 43 strip bal. Dikasih spasi. 43 strip spasi strip 48. Oke, sip. Sudah? Itu aja cukup. Sudah cukup ya. Oke, setelah itu boleh diklik yang silang, diklik silang yang pengaruh globalisasi, tanda silang ini atas kiri, atau oke ya, diklik aja.
Sudah, sip. Oke, lalu diklik My Library. Oke. Diklik, sudah benar ya, tahunnya 2020. 2020, kemudian volumenya 2, betul ya, sudah ya, oke, sudah benar. Sekarang kita, kamu klik lagi My Library, ya udah benar itu berarti. Oke, sip, gitu ya, itu bagus. Alisa, ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Ya. Untuk yang file tadi yang Bapak ngasih Satu artikel ya, buku yang bisa dipakai. Kalau tadi kan saya memang memotret, saya foto lalu kemudian saya tunjukkan pada saudara tentang ini loh contoh apa, contoh buku. Ini kenapa ya recordingnya kok rusak terus ya? Anu aja Mbak, apa dimatikan aja Mbak? Mengganggu saya dari tadi.